Oke teman-teman, kembali lagi di Samparda Kolektif. Apa kabar? Ya, semoga hati kalian tetap baik. Ini kita sudah 4 kali cut ya. Harus memaksa ketawa demi pendengar ini bahagia. Yoi, kita lanjut lagi di obrolan yang part kedua dari Bang Nando ya. Sebelumnya kita ngomongin apa nih? Ya, sebelumnya kita kan sudah ngobrolin soal Sanggar Seni nih. Kali ini kita akan ngobrolin soal perjalanan musik Bang Nando nih sampai ke titik puncak sekarang. Yoi, jadi langsung stay tune aja ya teman-teman ya. Yuk, kuy! itu pertama kali launching Festival Sape. Oh, dia ada kolaborasi, ada tuh Kami itu pertama 6 orang aja. Jadi dua itu mewakili suku besar di Kaltim waktu itu. 2015 itu tambah sedikit. Tahun lalu kan di Taman Borneo kita juga. Cuma yang puncaknya untuk Festival Sape ini Festival Sape Gunung itu 2017. Itu kita targetnya ada 50 pemain sape harusnya kuotanya. Kalau dihitung-hitung itu lebih, karena satu grup itu ada yang 2 pemain sapenya, ada yang 3. Setelah kita data lagi itu lebih. Bahkan ada salah satu pemain sape dari Kalbar itu pengen ikutan, karena aku juga dipercayakan sama tanteku sama si Aspi juga kan yang ngurus teman-teman ini, didata nama-nama mereka. Karena kuota udah penuh, jadinya nggak jadi dia. Padahal aku mengharapkan dia bisa ikut. Ternyata setelah H-1 ada beberapa teman-teman yang mengundurkan diri. Jadi setiap event itu pasti banyak cerita, banyak problem. Iya sih. Ada Banyak event banget. ya? Event. Ada event. Apalagi kalau yang mengadakan instansi. Kenapa kalau masalah instansi ini? Kalau instansi kenapa? Kalau instansi ya kan Beda lagi. Beda. Jadi mohon maaf ya. Ada apa sih? Mohon maaf. Tapi ya. Kita sebut instansinya. Jadi kebanyakan di instansi itu yang membuat event itu bukan pelaku seni, kebanyakan. Bukan orang event. Iya, benar-benar. Berbeda ketika yang mengadakan event ini memang orang-orang yang bergerak di bidang itu. Iya, rasanya beda. Biasanya beda banget. Kami buat event nggak pakai kursi, duduk lesehan. Iya. Benar-benar. Yang kami pakai pendaftaran atau HTM tidak. Gratis. Padahal kalau instansi ada budgetnya ya, kalau bisa dibilang. Bisa, Pasti lah, iya. nggak mungkin itu kan mas. Banyak kan event tuh sound lighting panggung itu kita nggak bayar, jadi kita sistem pinjam. Tapi tetap ada surat gitu. Ya. Cuma kalau instansi itu kan biasanya ada batasan tertentu, misalnya kayak Festival Sape yang 2017 yang aku bilang puncaknya itu ternyata ada sesuatu di balik itu juga. Karena teman-teman diwajibkan untuk diseleksi. Bro, Seleksi? ini bukan lomba. Diseleksi. Atas penilaian apa bang? Iya, jadi Atas penilaian apa itu? katanya harus dilihat karyanya apakah bagus. Ini bukan untuk bersaing. Iya. Kalau Anda buat event Festival Sape itu dilombakan, silakan. Iya, benar. Kalau tujuannya masih untuk bersilaturahmi antar pemain sape dari berbagai daerah, untuk apa diseleksi? Iya. Berapa yang mau ikut silakan. Kalaupun memang kuotanya sangat banyak, dibagi lagi. Apakah Ya. bisa dibuat 2 hari? Tinggal diatur aja lah. Iya, nggak repot sebetulnya. Cuma instansi nggak mau repot. Ini Bang Nando kan founder ini juga ya, Sampai Player Samarinda itu. Iya. Itu sebenarnya ada Sampai Player Balikpapan gitu. Iya ada. Jadi waktu dari awal 2014 itu emang kita sudah Dari 2014. ancang-ancang itu kita pengen buat perkumpulan sape gitu. Akhirnya setelah Samarinda. Ya. Aku lupa apakah setelah yang 2015 atau 2017 itu kita udah kebentuk komunitas sape, Samarinda Sape Player. Kemudian menyusul Sape Ensemble Balikpapan. Pernah ketemu bang atau pernah saling kolaborasi Pernah. gitu? Pernah. Jadi salah satu anggotanya itu namanya Angkasa Irwansyah, itu juga pemain sape di Balikpapan. Nah, jadi pemain sape itu kenal nggak kenal, ketika tahu pemain sape itu pasti akrab. Akhirnya sampai sekarang pun masih akrab. Jadi kalau misalnya aku ke Balikpapan, kalau mereka tahu, mereka yang jemput. Nah kalau mereka kesini gantian gitu. Waktu itu ternyata sesama pemain sape itu apa ya, kayak punya ikatan batin gitu nah. Iya. Jadi misalnya aku di Samarinda, si Nopan di mana Amerika. misalnya kan. Wah, apa nih main sampai nih? Kapan sih bisa ketemu tuh? Aku mikir lagi gitu, bisa nggak sih ketemu Uya Mores nih? Bisa nggak sih sepanggung? Ternyata ada ya sepanggung ya. 2018 di Lanjong Art Festival itu kita satu acara beda panggung. Beda panggung. Iya. Kalau aku sepanggung sama ini cuma beda kasta ya. Orang ini serem gitu. Orang ini serem. Aku tuh gemetar ya. kan ini coding agama aku kan lomba. Oke. Tapi ini Baru jadi dia apa? datang tuh. Wester. Sampainya gede ya gede.
Baru di shot, bang, samakan dia style Jadi kalau Morris itu satu panggung pas di Kuala Sampai 2019, 18 di Big Mall. Tahun lalu di Taman Borneo. Nggak tahu ya, setelah 2017 tuh kayaknya atmosfernya sudah berubah. Festival Sampainya aja. Setelah 2017. Nah. Kenapa itu bang? Maksudnya atmosfer apa nih menurut Iya, Bang? yang apa tuh? Kayak menurutnya semangat teman-teman itu. Oh sudah mulai. Apa sih, jenuh atau gimana sih? Nggak tahu ya, rasanya kok kayak flat aja gitu. Jadi kami ngerasa itu memang benar-benar pecah itu 2017. Jadi di 2017 itu aku, Angkasa, Aspi, sama salah satu pemain dari Berau tuh. Itu yang Fantastic Four itu? Ya. Oh iya, lihat tuh. Wah, emang Jadi berempat harus ini mainin. Aku minta kirimin, Bang Nando kirimin dong yang full. Gak dibalas. Jadi waktu apa? si pemain sampai dari Berau ini ngajak kami bertiga buat jamming sama dia. Tadinya dia main sendiri, jadi dia pengennya aku mewakili Makamulu, Aspi mewakili Samarinda, Angkasa mewakili Balikpapan, dia berada di kita 4 daerah berbeda di Sepang. Fantastic Four. Astar yang 4 nih. Astarnya memang. Tapi pas zaman ini nih, yang Morris meledak tuh, itu ya meledak banget juga sampai ya, komen sampai aku lihat di sosmed, tiba-tiba banyak gitu ya. Iya, jadi dulu sebelum Morris sih itu ada Jerry Kamit ya, yang di Sarawak. Ya, yang Sarawak. Yang akhirnya orang salah persepsi mikirnya musiknya dia itu musik tradisi. Benar itu musik aransemen dia sendiri gitu. Tapi kita juga nggak bisa bilang musik tradisi itu musik tradisi. Kita ini loh, musik tradisi itu apa sih? Kayak apa sih proses penciptaannya? Boleh bang dijelasin. Nah terus musik tradisi itu kan, aku sempat diskusi sama tante aku juga, sama omku. Musik tradisi itu masih bisa dilacak tahun berapa? Apakah itu bisa dibilang musik tradisi? Rasaku sih enggak. Jadi misalnya gini, aku aransemenku itu tahun 19 berapa gitu. Kemudian itu dianggap musik tradisi. Kemudian di tahun 2019 atau tahun 2020 aku juga mengaransemen musik lagi. Apakah itu bisa dibilang musik tradisi? Pasti beda kan? Beda. Padahal beda tahun aja loh. Jadi yang dikumpul sama itu dari akarnya memang ya? Iya, jadi ketika kita sudah nggak terlacak tahun berapa, mungkin itu bisa dikatakan musik tradisi. Turun menurun. Ya karena udah lama dia. Kalau yang aku tahu dari ilmu budaya itu, budaya terjadi karena udah direduksi pada umur waktu. Dia udah melewati waktu yang jauh. Itu masuk modernisasi? Bukan modern, tapi menjadi budaya, menjadi tradisi. Makanya karya seni itu bisa dinilai jadi itu seni tradisi karena waktu. Nah ya. Mungkin sekarang ketika aku atau teman-teman yang aransemen musik sape aja tanpa bantuan alat musik lain, cuma sape itu aja. Mungkin orang masih mikirnya, wah lain tradisi. Kita nggak tahu 10 atau 20 tahun ke depan orang tingkatnya tradisi nih. Siapa yang buat nih? Oh, si Nando misalnya. Iya benar. Jadi ada salah satu sape aransemen sape tradisi itu namanya Dak Taman Basa. Dak Taman Basa itu yang menciptakan aransemen itu. Tahunnya aku lupa, aku ingat sempat diskusi itu terlacak tahunnya 19 berapa gitu. Loh, kalau memang jadi aku langsung cepat nangkep loh kalau tahunnya masih terlacak dengan jelas dan orangnya Masih hidup. Oke. Penerusnya sih ada, cuma anaknya nggak main sape. Oke. Orang Sarawak. Permainan sapenya dia itu sudah meluas kemana-mana. Nah itu yang dianggap tradisi. Bisa aja. Kayak jadi Kamit kan, kita kan sering dengar yang sape. Iya. Julut. Itu kan aransemennya dia. Saat itu aransemen dia ya. Bukan? Dan itu sangat luas sekali. Iya. Orang banyak tahu. Dan itu dianggap tradisi. Dan itu sudah memakai bantuan instrumen lain untuk harmoni. Iya. Di mana tradisinya kalau kayak gitu. Nah, kalau Bang Nando main sampai nih, kan ada nih biasanya main sampai itu lagu-lagu pop. Iya, katanya apa? Nadanya di sapenya udah berubah. Iya, ada yang bilang gitu Gimana tuh? nih. Kalau Bang Nando biasa tradisi banget atau Aku ambil di tengah sih. ambil di tengah? Nah, karena aku bilang, jadi kalau orang mikir sape itu standarnya senar 3, senar 4. Terus flatnya itu udah harus pentatonik. Sudah sape ini ada senar 6, 7 sampai 10. Flat itu sudah
diatonis, ada yang trauma. Tapi aku mikirnya bukankah itu lebih bagus untuk Sape sendiri ya? Karena Sape itu beda lagu, beda setelan. Iya, menyesuaikan Ya, lagunya. menyesuaikan, beda setelan. Jadi misalnya di musik tradisi itu ada beberapa judul musik itu setelannya beda. Fretnya pun juga sama, makanya sampai zaman dulu kan masih pentatonik itu bisa digeser-geser fretnya. Ada keuntungan, ada apa ya? Ada keuntungan di sapenya sih. Jadi kita dan pemain sapenya, kita nggak perlu lagi untuk mengubah-ubah tunernya, kita nggak perlu lagi menggeser-geser fretnya. Itu udah kita mau main lagu tradisi yang judulnya apa tuh udah mencangkup semua di situ, entah itu di senarnya atau di fretnya. Nah kalau bagi mereka yang tak biasa ngelihat sape dengan jumlah senar yang banyak atau fret yang sudah kromatik, mikirnya ah ini bukan sape nih. Terus yang terjadi juga katanya sape tradisi itu nggak pakai gayer, Oh, nggak pakai. ya pakai Langsung. kayu, Iya. kayu pertanyaannya. Ya, oke kalau memang gitu. Jadi kalau setiap kamu perform, kamu nggak boleh pakai equalizer, nggak boleh pakai pick up dong. Kalau mau yang tradisi ya jangan tanggung tradisinya. Jangan pakai senar gitar, pakai kawat. Iya, kawan. Kalau ini Gitu. bareng gitu. Aku pakai kopling dulu. Kopling. Ya karena sampaiku panjang. Yang sampaiku yang pertama itu panjang banget. Jadi senar gitar itu kalau bisa disambung dua gitu. Masih ada itu. Masih ada, cuma belum ku perbaiki. Kalau sampai yang pertama, yang generasi pertama itu sebenarnya dua aja. Itu paling pertama banget. Paling utama. Cara Itu cuma budaya, dua. secara tradisi Hmm. dua aja. Dan banyak yang nggak tahu itu. Namanya kalau di Bahau, Dayak Bahau atau di Dayak kami di Kaltim itu nyebutnya sape karang, sape karang. Nah kalau di Kalbar nyebutnya sape kayan. Ya, karena cuma orang-orang kayan aja yang punya sape itu. Kalau di Kenyah itu namanya sape, aku lupa, sape Bali kan. Sebenarnya dua. Ya sebenarnya cuma dua. Kayaknya Nopan pernah lihat waktu Apolagan nampil di RRI itu Pernah. pakai senar dua. Pernah, Itu sape, suaranya beda. Iya, soalnya Beda, lebih beda, ini ya, lebih low. lebih low. Jadi kalau tahu samisen musik Jepang tuh, Iya. suaranya mirip kayak gitu, agak low gitu. Senar dua. Yang belum mengenal itu nggak tahu itu ketika mereka itu jadinya asing Iya. dan itu sangat terancam punah. Nah, itu Itu loh. yang bahaya. Karena terlalu lama Mm-mm. dan apa ya? Maksudnya aku melihat juga mungkin karena menyesuaikan zaman sekarang. Mm-mm. Jadi senar dua udah mungkin nggak Iya. dipakai lagi Iya. karena kebutuhannya sudah sulit. Itu hal yang pertama aku rasakan adalah gitu, ini alat musik apa ini? Sape, tapi kok bentuknya aneh gitu. Ternyata memang itu sape aslinya orang Dayak Bahau. Jadi kalau mau berbicara sape yang asli ya senar 2. Yang senar 3, 4 itu pengembangan setelahnya berapa tahun kemudian. Nah, terus saya fenomena yang sekarang ini kan banyak yang main sape itu tapi cover. Nah, itu gimana tuh? Nah, Itu gimana tuh? Tadinya aku mikir gini, itu bagus. Jadi aku punya kebetulan dulu gini, karena banyak yang belum tahu sape kan, apalagi untuk anak-anak Dayak yang muda-mudanya pasti merasa gengsi lah, ngapain sih main musik tradisi, kayaknya kok kampungan banget gitu, kayaknya norak banget. Merasa seperti itu. Iya dulu banyak yang begitu. Aku mending main gitar lah, gitu. Aku mending main drum lah, lebih modern. Terus juga gimana sih caranya untuk membuat mereka ini minat Ya. dengan sape? Mungkin ya dengan cover tadi, memakai instrumen sape. Ada beberapa orang mengatakan alat musik tradisi itu cuma bisa main alat musik tradisi. Iya tuh ada tuh. Lihat sekarang dipatahkan persepsinya. Iya sih. Karena kalau kita masih mempertahankan pentatonik tadi cuma 5 nada, memang nggak bisa, cuma tradisi aja. Makanya dikembangkan lagi. Tapi itu kan untuk kebutuhan lain. Iya. Iya. Baik. Nah, kadang orang-orang tua itu apa ya? Sangat keras gitu loh. Kita sudah ya menjelaskan ini kenapa kita memodifikasi sape kita dengan sedemikian rupa, itu memang kita punya kebutuhan khusus ditanggung misalnya. Ini juga bisa kok, main tradisi bisa. Karena kita tetap beranggapannya sape itu begini. Mereka takutnya ketika pengembangan itu akan menghilangkan asliannya. Kan kita mengembangkan juga ada porsinya. Emang Anda kalau perform biasa ada tradisinya, ada ini ya? Biasanya aku selingi dulu di awal itu. Jadi aku pengen tuh orang lihat tuh, oh sape itu ternyata aslinya gini musiknya. Jadi untuk apa ya, ngasih tahu dulu. Ini aku bawa alat musik sape nih. Nah ini musik aslinya kayak gini contohnya. Nah setelah itu anggaplah pengenalan dulu kan. Nah itu baru aku main pengembangan musiknya gitu. Nah yang susah di sape itu sejauh apa kita bisa mengembangkan musiknya. Tapi gimana caranya kita bisa menghadirkan unsur sape itu, nah khasnya itu, nah itu yang susah dalam petikannya sape itu yang susah. Tantangan tersendiri tuh ya? Iya. Padahal playernya, padahal player ini ya udah Iya. starnya. Dan kita terlalu asik main sampai kita lupa rasanya.
yang orang dengar mungkin sape, tapi menurut kita Belum tentu nih. belum dapat rasa sapenya. Kalau di telinga pemain sape biasanya gitu, masih hilang ini rasa sapenya. Kok berubah ya, nggak kayak sape. Lah maksudnya sape, suaranya sape, tapi Iya. kok petikannya khasnya sape itu nggak ada sape. Nah, banyak yang tahu main sape banyak, tapi yang bisa menghadirkan rasa sapenya itu belum tentu semua bisa. Itu yang susah sebetulnya. Itu yang jadi tantangan berat untuk pemain sape. Bukan seberapa lama kamu main sape, bukan sejauh apa proses memain sape, tapi sudah bisa nggak sih kamu menghadirkan unsur sape itu kekhasan sape itu loh. Bos malam ini ya. Tapi Bang, kalau begitu kan terlalu apa ya? Terlalu subjektif ya. Terlalu si playernya banget yang ngerasain. Kalau orang lain kan belum. Kalau orang lain kan Iya. mikirnya enak-enak aja gitu. Iya, oh udah sampai nih. Wah, indah banget lah. Itu tergantung kembali ke apa ya, seniman yang lagi individunya. Musik pop pun Iya. cover malah lebih terkenal sih yang cover Iya. daripada penyanyi. Iya. Itu sebetulnya apa ya? Ada dua sisi, ada yang menguntungkan, ada juga merugikan. Menguntungkannya untuk si cover tadi. Iya. Tapi merugikannya itu ke penciptanya. Tempo Nado sudah ini ya. Kulihat itu beberapa lagu sudah diciptain kan. Instrumen sampai dipakai juga sama Mahakamolo yang lomba duta pemuda. Iya, 21. Terus iya dia jadi aku wali sama Rida dia ini Mahakamolo. Siapa yang garapin? Bang Nando. Iya sih. Iyalah. Nah itu instrumennya apa tuh judulnya tuh? Rinduku. Rinduku. Iya. Rinduku. Terus satunya kan ada lagi tuh yang pernah dipakai di festival Itu tak berami. Tak berami. Nggak diniatin jadi satu album gitu. Belum. Jadi karena ada beberapa aransemen itu yang aku mainnya rame-rame sama teman-teman Etno. Jadi anggap itu bukan karyaku, itu karya bersama. Nah jadi yang untuk karyaku tuh yang aku main ini yang aku aransemen sendiri. Yang Rinduku itu. Ya. Nah kalau yang sekian banyak yang aku main itu kan itu kebanyakan kita aransemennya sama-sama. Itu proses pembuatannya gimana Rinduku tuh? Atau memang itu sama kayak Rinduku itu 2013 kalau nggak salah. itu tanpa menghilangkan unsur dari sampai itu juga Tradisinya. tradisi itu juga. Kalau yang aku nggak punya rekaman aslinya, jadi waktu rekaman aslinya itu kayak HP rekaman di depan rumah sama Di HP doang. di HP. Masih ada nggak Bang? Itu dia datanya hilang. Rekaman asli itu jadi yang membawakan itu udah kita perbarui lagi, akhirnya jadi rekaman Rinduku itu. Itu waktu itu kita coba apa ya? Di Sanggar tuh belum ada yang buat garapan sape gitu. Nah, kita coba buat waktu itu tergarap dua atau tiga aku lupa. Cuma Rinduku yang aku patenkan. Nah, yang aku memang untuk tergarap harus jadi gitu. Sebenarnya ada satu garapan lagi, cuma belum direkod. Aku udah dapat materi musiknya. Nah, kalau Rinduku itu ceritanya gini, jadi kita tuh punya apa ya? Apalagi kita anak rantau ya. Iya. Misalnya kayak aku kan masih ini di pedalaman dari kampung. Kita tuh sangat apa ya? Ketika kita di kota tuh kita ngelihat satu acara TV yang melihat suasana perkampungan, dan itu kadang kita rindu. Rindu sekali. Nah kalau aku mikirnya, jadi rinduku itu universal. Rindunya itu kalau untuk aku pribadi karena aku yang itu aku merindukan gimana suasana kampung halaman. Jadi ketika kamu rindu kampungmu tapi kamu nggak bisa pulang, ya udah kamu bisa apa, menikmati rindumu sendiri kan. Iya. Jadi itu rinduku gitu. Nah untuk teman-teman yang lain ya sama. Jadi entah kamu rindu apapun itu, ketika rasa rindumu nggak tersampaikan dengan apa yang kamu rindukan, ya udah kamu cukup nikmati sendiri aja. Jadi diwakilkan lewat melodi sape tadi. Oh jadi sampai itu sebagai media terapi Bang Nando Ya juga? Sempat jenuh nggak sih misalnya jadi seniman gitu? sempat sih. Kan pasti Sempat. konflik terus Udah lama, iya 9 terus tahun, 9 tahun pasti diceritain orang juga. Kadang ngerasa kok gini-gini aja ya gitu. Apa sih yang ngebuat ini? Kok nggak ada perubahan yang terasa gitu. Ada sih memang perubahan yang terasa itu udah banyak yang kenal mungkin kalau Iya. Terus juga pengalaman pasti. Cuma ya untuk perubahan dalam segi yang lain misalnya kok gini-gini aja hidupku, aku bilang kok nggak ada perubahan sih gitu. Nggak tahu, aku ngerasa kayaknya aku harus buat apa lagi. Oh, jadi gini loh, kalau untuk jadi seniman itu ya, Iya. menurutku ya, kamu udah kalau melakukan sesuatu jangan sampai situ aja. Aku jenuhnya itu, aku mainnya gini terus ya, aku buat gini terus ya. Aku udah jadi pemain sape udah, misalnya. Aransemen udah, perform
Udah. Buat event sama teman-teman? Udah. Apalagi ya? Kalau kita mau kembali ke awal lagi, teruskan lagi yang udah kita buat tuh biasa aja gitu. Jadi aku tuh kadang malam tuh mikir, aku ngapain ya? Kalau aku buat karya tuh temanya apa lagi ya? Oh, sempat mentok begitu, Bang? Iya. Ide ceritanya apa lagi ya? Konsepnya gimana ya? Sudah apa ya? Seniman tuh kayak sudah ibaratnya kayak tersistem, harus berpikir besok mau buat apa, Dan harus yang baru. harus yang baru. Nah, apalagi kalau misalnya nggak ada kegiatan tuh juga jenuh juga. Dan aku luangkan waktu kalau lagi nggak ada kegiatan tuh yang semen. Jadi berkarya berkesenian tuh nggak harus mahal bro. Ya, benar. Dengan cara sederhana itu bisa menjadi karya. Yang penting dikerjakan dengan betul-betul, dengan ikhlas, tulus dan niat. Selama berkarya ini sempat diomongin orang juga nggak sih? Pasti kan kau, Pasti. Bang Nando kan punya pemikiran sendiri nih. Apalagi Bang Nando kan juga dari makam dulu ya. Iya, dari mau Sama Rinda pasti kan ketemu orang lagi, atmosfer baru, seniman lain kan. Pasti sih kalau diomongin tuh pasti. Bisa dibilang public figure lah. Iya benar kan? Betul. Public figure, kayak terkenal ya lagi anjing. Iya, emang terkenal. Nah, Pak. Artinya Gak sadar lagi. resiko ketika kita sudah masuk ranah itu ya, kita harus terima apa kalau diomongin kayaknya kesan banget dikritik mungkin ya. Iya. Nah itu pasti. Kenapa kamu kok performnya kayak gini? Kenapa sih kamu misalnya di atas panggung tuh begini? Misalnya. Itu kan wajar lah buat orang. Tapi kan buat intinya kalau aku perform tuh ya udah aku nikmati aja, aku tampil, aku hibur orang udah gitu. Aku nggak mikir yang lain, dibayar enggaknya. Pernah sih nggak dibayar sih? Aku pernah nggak dibayar sering malah. Di awal-awal aku proses jadi pemain sape itu, Iya. aku cari nama dulu. Oh, jadi emang Iya. Bapak cari Kalau kamu langsung budgetku segini, Ah, nggak bisa. Disesuaikan dengan kemampuan juga. Dan aku dulu tuh ya cari nama tuh dengan begitu. Ketika ada panggilan, hantam aja. Nah, kadang sehari sampai 3 loh. Kadang aku pernah hari ini ke Balikpapan. Balikpapan perform di sana. Balik ke Samarinda itu udah dua job menunggu di tempat berbeda. Jamnya selisih lagi. 1 jam selisihnya. Iya. Jadi balik dari Balikpapan, istirahat bentar, langsung cus. Habis itu selesai dari satu tempat, tempat lain lagi. itu mau sampai Iya. itu. Dan kamu akan menjadi orang aneh di tengah kerumunan orang di jalanan. Karena sampai itu Iya, kan sampai gede ya. Iya, jadi orang gitu. Kenapa masih gondrong tuh? Ini cewek kemana? gitu. Sakit dulu kayak gitu. Sampai aku mikir loh, nggak bisa nih kalau aku sendiri. Karena aku ajak salah satu pemusik sanggar. Kamu pernah perform main sape nggak? Selama ini kan performnya rame-rame kan. Iya. Kita sebagai pemusik cuma mengiringi tari aja. Jadi aku ajak akhirnya. Maksudku jangan cuma aku aja nih yang berproses, sementara adik-adikku cuma sebagai penonton. Aku nggak mau kayak gitu. Aku juga pengen mereka merasakan gimana sih dunia panggung. Merasakan tuntutan orang. Kadang mereka tuh ngelihat panggung tuh asik gitu. Mereka nggak tahu panggung itu jahat ya. Iya. Sangat jahat panggung Iya, itu. Lihat juga kan Iya. indah sekali. Mereka taunya kita menghibur. Yang hukumnya penghibur itu seberat apapun masalah hidup kita, penonton nggak peduli. Yang mereka Maunya tahu, menikmati. iya nikmati aja. Jadi kita cuma bisa menghibur, tapi kita nggak pernah terhibur. Kita bisa menghibur orang, tapi kita nggak tahu gimana cara kita menghibur diri kita sendiri. Ya. Dunia dong. Ngomong soal panggung nih, ini pas diundang sekarang kan beda ya. Pasti kan orang sudah bayar terus itu kayak musisi kayak biasanya nggak sih pakai riders itu benar harus ada ini gitu. Jadi kalau untuk Sarangsik ada beberapa acara yang memang kalau menyesuaikan sih, misalnya dan mereka nanya dulu budgetnya berapa kak, misalnya setahun. Aku lebih suka terbuka di awal. Kalau memang nggak ada budget ya ngomong gitu. Kalau memang ada. Jangan ngasih tahu kak bisa ngisi ini terus nggak ada perbincangan lanjutan, misalnya aku udah ngisi aku pulang, ketika aku hubungi nggak ada respon. Aku pernah kayak gitu. Oh, pernah ada segitu. Pernah gitu sih. Pernah sekali. Ya cukup lah kak. Iya kayak gitu kan. Aku malah pernah tampil tuh kayak sampai MC nanya, situ ngisi kah? Aku pernah. Wah, Nggak tahu. terus itu kayak gimana? Aku udah dihubungin sama pihak acara, kayak aku ACC. Sampai itu pak acara, aku telepon orangnya keluar, nggak tahu kemana. Panitia yang Iya. mungkin abang lah. Ya.
harusnya biasanya kalau pengisi kita masuk rundown kan. Iya. Ya, betul. Nah, si MC nanya, Mas kita ngisi kah? Kita main kah? Iya, berdua saya. Loh, nama kita siapa kok nggak ada? Pengisi lain kasih kotakan. Aku air minum aja kalau nggak aku minta nggak dikasih. Sakitnya waktu itu. Terus kan aku berdua ya sama adik. Nah, habis itu setelah udahlah ngisi aja. Ngisi pas pulang yang hubungi aku tuh hubungi lagi kan yang hubungi pertama itu. Mas maaf tadi saya kayak gini saya tadi keluar ini. Bisa nanti masnya ke kantor ngambil fee-nya. Oh ya mas, makasih ya. Matikan. Sampai sana aku nggak ada ngambil fee-nya. Iya. Karena aku merasa enak betul kamu minta maaf, enak betul kamu cuma bisa bilang nanti ke kantor ambil fee. Iya. Aku nggak butuh itu, tapi aku butuh etikat baikmu tuh. Etika. Baikmu tuh, gimana etikat baikmu? Dan itu sakit loh, betul sakit sekali. Kalau memang kita ikhlas ya udah. Ya. Pasti ada balasan lah. Terus aku juga pernah ke Kadang Ipil bermotor sendiri sampai kelewatan. Kadang Ipil kan pasti belok kiri. Aku mau tembus Kubar itu, balik lagi. Berjalan masuk ke Kadang Ipil itu kan luar biasa ya. Di situ aku gini amat cari duit ya gitu. Kalau sama Linda nih ya paling peresmian kayak acara Aris Natalis, ulang tahun kampus. Ya kita ketemu kamu bareng kita satu ya. Karena pesertanya dikit. Sudah ada pancingan. Tapi aku suka sekarang nih apa yang lihat dulu kan di zamanku main sape tuh sedikit banget pemain sape ya. Sedikit. Jadi bisa dihitung jari lah. Merasa bersaing nggak sih? Ya. Pasti kan kalau main sampai itu Banyak nih udah dimulai. Iya. Banyak banget. Anak baru. Pakai anak baru. Siapa lagi kayak Songu tuh? Rasa tersaingi sih enggak apa ya? Enggak juga maksudku. Bagus dong. Sekarang udah banyak pemain sape berarti itu membuktikan bahwa eksistensi sape itu sudah naik gitu. Ditambah lagi ada beberapa player yang memang jadi promotor lah kayak Young Morris misalnya. Terus teman-teman dari Kalbar itu sudah banyak kan yang menjadi promotor untuk musik sape. Kalau untuk aku sih ngelihatnya ya bagus. Cuma ya tadi budaya cover tadi. Iya. Maksudku ya enggak apa-apa itu pilihan mereka kalau emang itu bisa menjadi pemacu buat teman-teman lain. Kenapa enggak? Maksudnya untuk kalau nggak di cover mungkin nggak banyak peminatnya. Iya, jadi pemikat sih, pemikat. Iya. Itu yang jadi pemikat kenapa sekarang pemain sape itu banyak. Karena ternyata kalau musik sape ini bisa main musik pop misalnya, kita banyak yang belajar. Yang sayangnya mungkin aku nggak bilang pasti. Mungkin juga beberapa teman-teman ini tahu main aja gitu. Mungkin untuk menggali tradisinya, sejarah sape-nya gimana, mungkin belum semua paham. Mungkin ada yang nggak tahu musik kenyah itu gimana, musik laut itu gimana gitu. Cuma sepintas dengar aja. Orang tahu kan cuma musik Dayak apa dulu, Dayak ini banyak loh. Iya. Banyak. Nah itu yang jadi kalau aku pribadi ya, kalau untuk jadi pemain sape itu berat loh buatku. Iya nih, abang maksudnya musisi Dayak yang mana nih? Tradisi Dayak yang mana biasanya? Dayak Bahau aja lah. Dayak Bahau, oke. Aku sadar kalau aku belum menguasai semua materi tradisi, belum terlalu mendalam semua. Dan biasanya pemain sape itu nggak cuma main lagu Bahau biasanya. Jadi kadang ada fenomena kayak gini. Aku orang Bahau, tapi aku main sape ini musiknya gaya-gaya kenyah. Itu pasti terjadi itu. Kadang kita nggak bisa bedakan Bahau itu gimana, kenyah itu gimana. Karena kita belajar lagi. Iya pasti. Karena itu beda tipis. Jadi kalau di sape itu yang membedakan itu judul sama pembawaan aja yang beda. Ya ibaratnya satu lagu di cover sama beberapa musisi pasti ada khasnya. Lagu satu aja. Nah musik sape kayak gitu. Jadi masing-masing sub tuh punya khasnya masing-masing. Cuma judulnya beda. Misalnya ada yang judulnya Sakpako misalnya. Ternyata di suku lain ada yang nama Sape Urau misalnya. Padahal kalau kita dengari baik-baik hampir sama. Bedanya di mana? Iya benar. Nah itu mungkin kalau nggak tahu ya kalau pemain player yang lain ya. Kalau aku sih sampai situ aku udah banyak belajar ternyata pemain sape itu nggak cuma belajar main sape aja, tapi banyak yang bisa digali dari alat musik ini. Entah itu gaya permainannya,
jenis musiknya berapa, sejarahnya bagaimana, terus fungsinya dalam masyarakat itu apa. Orang tahu sape kan fungsinya buat hiburan aja. Orang lain banyak yang nggak tahu kalau fungsinya lebih ke ritual. Yaitu kembali ke sape karakter dua tadi. Itu ritual. Akhirnya ada pergeseran Budaya. Ada mimpi ini nggak sih mengenai kan udah sampai sekarang. Ya. Apa sih yang buat konsisten, apa yang ada ada yang Rasa pengen apa, pengen ada yang tercapai ya, ada pengen yang tercapai gitu. Jadi aku pengen kalau ini tercapai mungkin setelah itu aku pensiun kali ya, tapi enggak juga sih. Kaltim itu belum punya satupun delegasi untuk pergi ke Rainforest World Music Festival di Sarawak. Harus dengar nih ya. Ada nih. Rainforest World Music Festival. Itu yang Tapi aku pernah ke Sarawak, aku pernah foto di depan tempat acaranya di Monumen Sapenya aja. Monumen Sape. Ya, ada. Jadi di tempat acaranya itu ada Monumen Sapenya, ada Rainforest World Music Festival gitu. Jadi aku cuma foto di situ aja. Karena waktu itu gak ada event di situ. Aku punya mimpi ya, apa pengen ya? itu acara musik sebelumnya gitu. Iya. Jadi semua pemain sape gak cuma Indonesia. Ada pemain sape dari India. Iya. Intinya dia mainkan sape. Wah, itu asik. Kalbar loh 2 delegasi bisa ngirim. Kalbar. Kaltara provinsi baru, Ada. Iya Morris. Oh iya deh gitu. Kaltim pemain sapenya banyak loh. Dari kota ke pelosok. Iya. Gak ada satupun. Oh, belum ada. Kaltim belum ada setahu. Jangan dipotong. Aku pengen gitu. Kalaupun nantinya ada yang dari Kaltim ya ikut berbangga juga lah. Akhirnya Kaltim Iya, bisa dong. mengirimkan player ke sana. Tapi aku mimpiku itu sih. Itu aja. Sama satu lagi, Apa ya? aku pengen buat konser tunggal ya. Itu yang Iya dong, dulu dong ini. Nih, Aku pengen apa karya-karya aku itu. Aku juga pengen teman-teman bisa menikmati dengan duduk santai sambil ngopi. Terus juga aku pengen ngundang teman-teman seniman lain tuh buat perform juga situ gitu loh. kapan tuh? Ada Itu mungkin panjang prosesnya. Oh, jangka panjang ya. Atau besok. Sama satu lagi, 3 loh. Jangan Tiga doang. banyak lagi. Pengen punya video klip apa ya? Wah, ya. Ini payat kan? Kode keras ya. Bisa mungkin kan mengambil buat video gitu. Karena apa ya, kalau kita berkarya cuma sebatas audio aja ya, nggak ada visualnya, kayaknya belum lengkap. Kayaknya pembaruan deh gitu. Karena aku belum pernah lihat sih apa yang belum lihat ya. Beberapa pemain sape sih sudah punya video klip sendiri. Iya, udah. Kok di Kaltim belum? Kaltim sudah ada ya? Si Angkasa Iwansyah. Itu udah punya video klip sama si Alif Fakot. Oh, si Alif. Ya. Jadi buat nama-nama yang disebutkan jangan sombong Anda. Enggak bercanda. Alif Fakot ada 3 dulu cuma 2. Oh, iya? Kan dia di ISB ada 3. Dia Etno. Etno dia. SB. Iya. Asik tuh Alif tuh. Jadi kita tutup aja ya. Oh iya. Ya, doa kita semoga Bang Nando terus berkarya ya. Amin. Terus berkarya. Nopan dan Prayotno itu. Iya. Ini juga Bang Nando. Kita thank you banget nih. Iya sudah datang sini Siga. di acara kita yang nggak penting. Semakin langgeng sama pasangannya, semakin besar di Amin. Instagram dan lain sebagainya. Jangan capek Bang di seniman. Iya, kita sama dia butuh orang kayak Bang Nando. Buat yang lain gak dibutuhkan. Iya. Lain juga ya. Saya juga dong. Yang lain juga ya. Itu pembelaan. Seolah cerita saya udah jalan ke Senin ini. Capek gak katanya di sana? Ya semangat lah, semuanya semangat, semua harus ya berkesenian aja gitu, jangan usah mikir ini dan itunya. Ikhlas aja lah, jangan kesenian. Ikhlas dengan tulus. Oke teman-teman, kita sudah selesai nih sama Bang Nando dan kita bakal lanjutin lagi sama seniman yang lain ya, Pan ya. Iya, benar banget. Kita bakalan ngobrol-ngobrol asik lagi bareng seniman-seniman yang konsistensi di bidangnya. Dan termasuk legend di Samarinda. Oke, namanya adalah Kita Rahasiakan. Yoi, pokoknya teman-teman harus lanjut di episode selanjutnya, oke? Oke, tetap di podcast sama siapa? Samarinda Kolektif. Jos. Yuhu.